kita akan melanjutkan materi kita pada bab 3, yaitu tentang aplikasi turunan. Nanti kita akan bahas yang pertama itu ada nilai maksimum dan minimum, kemudian nanti kita akan bahas kemonotonan dan kecekungan ya. Sebelum kita ke contoh soal, kita mau pahami dulu apa itu maksimum, nilai maksimum, kemudian nilai minimum ya, dan juga nanti kemonotonan, kecekungan begitu ya. Nah, yang pertama di sini kita sudah melihat gambar grafik ya. Gambar grafik kita ambil buat grafik 1 dulu ya. Ya, gambar grafik 1. Nah, kalau misalnya ini digambarkan titik ya, titik A, B atau titik negatif 4,24, ini yang artinya X-nya sama dengan 24 ya, X-nya sama dengan min 4, Y-nya sama dengan 24, begitu seterusnya ya. 0,0 maka X-nya sama dengan 0, kemudian Y-nya sama dengan 0, kemudian 3,6 ketika X-nya sama dengan 3 maka Y-nya sama dengan 6, atau ya ketika E-nya sama dengan 3 maka F-nya sama dengan 6 ya, begitu selanjutnya sampai dengan ini ya, X-nya sama dengan 8 maka nilai si Y-nya sama dengan 18. Nah, sekarang adalah kita mau lihat ketika nilai X sama dengan min 4, kemudian ya akan mengalami penurunan ya dari negatif 4 sampai dengan 0 ya. Yang tadinya awalnya 24, Y-nya ketinggiannya 24, ini sama dengan 0. Nah, maka kalau kita lihat dari sini, ini adalah gambar sebuah kurva, maka di sini bisa kita katakan kemiringan dari garis ini ya, kemiringan dari garis ini akan menurun ya, menurun. Kita tuliskan di sini menurun. Nah, atau bisa kita tuliskan yaitu ketika dikatakan kemiringan garis, maka ingat kemiringan garis itu sama dengan gradien, sama dengan juga turunan ya, turunan pertamanya ataupun turunan keduanya boleh terhadap fungsi yang mau dicari. Nah, maka ini bisa kita tuliskan f aksen X kecil 0. Kenapa kecil 0? Karena dia mengalami penurunan ya. Kecil 0 berarti bernilai negatif, dia semakin menurun begitu ya, nilainya akan semakin mengecil atau bisa kita katakan negatif. Nah, kemudian kita mau lihat titiknya ya, dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 3. Apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Kita bisa lihat di sini kemiringannya ataupun kurvanya naik ya. Kemiringannya ataupun kurvanya naik. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa si f aksen X-nya lebih besar dari 0 ya. Kemudian di sini kita lihat lagi dari 3, X sama dengan 3 akan mengalami penurunan kembali sampai dengan si X 5 ya, dengan ketinggian Y-nya min 5 gitu ya. Nah, maka di sini kita lihat kemiringannya mengalami penurunan, maka kita tuliskan f aksen X kecil 0. Nah, dari X sama dengan 5 sampai dengan X sama dengan 8 ya, maka di sini kita lihat kemiringannya ataupun kurvanya semakin naik, maka kita tuliskan f aksen X-nya besar 0. Ini bisa kita tuliskan menaik ya, naik, dia menaik. Nah, begitu. Nah, kenapa kita tuliskan f aksen? Nah, seperti yang tadi kita sudah katakan bahwa kurva ini punya kemiringannya ya, kemiringannya, maka kita tuliskan f aksen begitu ya. Nah, bisa kita tuliskan bahwa si fungsi tersebut, ini kita kecilin dulu, fungsi tersebut ya dikatakan fungsinya naik ya, fungsinya naik ketika, perhatikan di sini, fungsinya naik. Yang mana tadi fungsinya naik? Yang fungsinya menaik adalah yang pertama ini ya, fungsi menaik. Kemudian yang ini ketika apa? F aksennya besar 0. Oke. Nah, sekarang fungsi turun yang mana turun? Perhatikan grafik yang menurun atau kemiringannya ketika menurun, ini 1, kemudian mana lagi turun? Ini 2 ya. Maka bisa dikatakan bahwa fungsi itu turun kalau ya f aksen X-nya kecil 0 ya, kecil 0. Nah, kemudian apa kaitannya dengan maksimum dan minimum? Dari grafik yang ini, kalau misalnya kita lihat dari titik min 4,24 sampai dengan 8,18, dari sini bisa kita lihat bahwa di Y sama dengan 24 merupakan nilai
maksimum ya. Nilai maksimum yang artinya yang memiliki tinggi, yang paling tinggi dari diantara yang lainnya, karena dia punya juga 6, kemudian 18. Nah, itu yang dikatakan dengan maksimum global. Nah, berapa tadi nilainya? 20 ya, ketika si Y-nya sama dengan 20. Kemudian maksimum lokalnya ya banyak. Ada 6, kemudian ada 18, begitu ya. Ada 6, kemudian juga 18. Nah, sedangkan nilai minimum adalah nilai yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Yaitu berapa? Dari sini, dari min 4,24 ke 3,6, 0 ya, ada 0,0 ya, 0 ketika si Y-nya sama dengan 0. Dan juga si minimum lokal adalah yang paling kecil, negatif 5. Ini bisa ya. Nah, coba perhatikan titiknya di sini. Ketika dari X sama dengan min 2, X sama dengan min 4 sampai dengan X sama dengan 0 ya, menuju X sama dengan 0, maka di situ kita lihat bahwa grafik itu turun ya. Nah, bagaimana perpotongan antara dari X sama X menuju 0 dari min 4 dengan dari 0 ke 3 ya. Ini ya, pertemuan mereka ya, maka itu disebut dengan ya, f aksennya sama dengan 0, itu fungsinya adalah konstan ya, konstan. Nah, maka bisa kita sebutkan juga ketika f aksen besar 0 itu terjadi di itu fungsinya naik ya, naik berarti dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 3 atau dari C ke D. Ingat, nah di sini perhatikan di sini tandanya ini adalah buka kurung, yang artinya C dan E ya, C dan E tidak ikut, ataupun 0 dan 3 itu ya. Di sini bisa kita tuliskan C dan E tidak termasuk ya, tidak termasuk ya, karena di titik itu, di titik C dan E ataupun di titik 0 dan 3, tepat di 3 dan 0 ya, itu merupakan titik ya yang konstan ya, titik yang konstan ataupun titik kritis. Bisa kita buat titik kritisnya ya, titik kritis ataupun yang konstan. Bisa kita tuliskan di sini titik kritis ya, titik kritis ya, titik kritisnya ya, titik kritisnya itu ada pada 0, 3, kemudian 5, 8, min 4 ya, titik kritisnya ya. Jadi 0, 3, 5 dan 5, 8 dan min 4 itu tidak termasuk di dalam fungsi yang membuat fungsi itu naik ya, yang dalam membuat fungsi itu naik. Nah, sedangkan fungsi turun f aksen X kecil 0, coba kita perhatikan yang mana f aksen X kecil 0 ini ya, turun, maka dari 3 menuju 5, dari 3 menuju 5 atau dari E ke G, dari E ke G, dari E ke G. Oh, kita punya lagi dari A ke C ya, dari A ke C atau dari min 4 ke 0 ya, dari min 4 ke 0 bisa ya, dari min 4 ke 0 ataupun dari A ke C. Nah, dengan si E dan G tidak ikut ya, tidak ikut, bisa ya. Nah, sekarang kita mau lihat di sini ada grafik seperti ini ya. Nah, dari grafik seperti ini kita mau lihat di sini. Nah, apakah kurva ini dikatakan naik ataupun turun ya, dikatakan naik ataupun turun. Nah, di sini kita sebutkan bahwa kurva ini akan selalu naik ataupun f aksennya x-nya ya besar 0. Kenapa? Karena di sini kita lihat bahwa ya, di sini kita lihat dia terbuka ke atas. Ini akan terus naik sampai dengan tak hingga. Maka bisa kita katakan kurva ini akan bersifat ya
f aksen x-nya besar 0 atau akan selalu ya bernilai positif. Nah, kita lihat ini ya, kurva ini akan selalu turun, naik, tapi di sini turun. Kita tak tahu, maka ini akan kemiringannya akan turun dan f aksen x-nya kecil dari 0 ya. Bisa ya. Nah, bagaimana kalau misalnya titik ya, ada titik balik. Nah, nanti di sini bisa kita lihat juga bahwa ini bisa kita katakan ini juga kecekungan. Nah, kalau misalnya ini cekung atas ya, cekung atas, maka ini f aksennya besar 0. Turunan keduanya besar 0 ya. Kalau tadi turunan pertamanya untuk melihat fungsinya naik atau turun, ya, fungsinya naik atau turun. Kalau misalnya kecekungan, kita melihat turunan keduanya. Turunan keduanya besar 0, maka ya, turunan keduanya besar 0, maka turunan keduanya besar 0, maka dia cekung atas. Sedangkan ketika turunan keduanya kecil 0, ini kita hapus biar jangan ambigu. Kita hapus ya, f aksen x nya besar 0, maka dia tercekung atas atau dia ya cekung atas, yang artinya bernilai positif. Nah, kemudian ini kalau misalnya kita stop, kita batasi, kemudian f aksen x nya kecil 0 ya, maka itu cekung bawah, yang ini juga bernilai negatif. Begitu. Nah, kalau misalnya kita gambarkan di sini cekung. Nah, dari sini kita lihat, kita mau menentukan mana cekung atas, mana cekung bawah. Ya. Mana cekung atas, mana cekung bawah. Nah, kita perhatikan di sini grafiknya ya, naik. Nah, maka ini bisa kita katakan f aksen x-nya atau cekung atasnya besar 0. Ya, sedangkan ini kita mulai turun sampai dengan turun ya. Nah, ini cekung bawah atau ini f aksen yang kedua kecil dari 0. Sedangkan ini dia akan naik. Maka ini dia f aksennya besar 0. Nah, di sini kita punya titik balik antara ya cekung atas, stop, cekung bawah, stop, kemudian naik lagi. Nah, titik inilah yang merupakan titik balik dari si kurva tersebut. Coba kita perhatikan contoh. Ya, contoh. Ya, contoh ini. Kita mau melihat contoh mana titik mana ya, di titik mana fungsi tersebut naik dan di titik mana fungsi tersebut turun, kemudian cekung atas, kemudian cekung bawah. Nah, sekarang kita mau lihat mana ya fungsi ataupun grafik kemiringan yang naik ya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Nah, ini kita punya di sini grafik yang naik, stop. Kenapa stop? Karena di sini akan mengalami penurunan. Nah, maka ini dari sini bisa kita buat dia mulai dari apa? Negatif tak hingga sampai dengan 3. Ingat 3 tidak ikut ya. Maka negatif tak hingga sampai dengan, ini ketinggiannya 3, tapi kalau kita lihat rentangnya ini X, maka sampai dengan 0. Nah, kemudian apakah ada lagi fungsi yang naik ya? Kita lihat turun. Nah, terus ya ini turun, naik sampai dengan tak hingga. Maka di sini kita punya dan mulai dari mana? Ya, naik dari X sama dengan naik ya, naik X sama dengan 2 sampai dengan tak hingga ya, X sama dengan 2 sampai dengan tak hingga. Nah, kemudian kita mau lihat fungsi yang turun ya, fungsinya turun ini kita lihat naik kemudian turun. Mulai dari mana? X ya, ini X sama dengan 0 sampai dengan turun sampai dengan
X sama dengan 2 ya, X sampai dengan 2. Nah kemudian kita mau lihat kecekungan, cekung atas ya, cekung atas. Kita perhatikan di sini cekung atas. Kita mulai dari ya, apakah ini cekung atas, cekung atas, cekung atas, cekung atas, cekung atas, belum ya. Nah jadi cekung atas dimulai dari ya ini, dari grafik ini sampai dengan ya tak hingga, maka dimulai dari X sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah kemudian cekung bawah, kita mau lihat apakah ini mulai cekung bawah ya, terus cekung bawah. Nah ini mulai tidak lagi ya, maka cekung bawah dimulai dari negatif tak hingga sampai dengan X nya 1. Jadi kalau misalnya cekung atasnya kita tandai dari 1 sampai dengan tak hingga, cekung atas. Nah itu ya. Kemudian cekung bawah dari min tak hingga sampai dengan 1. Nah kemudian titik baliknya ada di mana, yang membuat mereka ya mengalami pemisahan ya, pemisahan cekung atas sama cekung bawah. Nah ini dia tadi masih cekung bawah ya, cekung bawah, kemudian cekung atas juga mulai dari 1, maka titik baliknya ada di X sama dengan 1. Bisa ya. Nah kita mau melihat relasi dari f aksen X ya, f aksen X dengan turunan pertama ataupun turunan kedua, atau juga bisa kita lihat nanti ini kemonotonannya, monoton naik atau turun, kemudian cekung ya, cekungnya cekung atas atau cekung bawah. Nah pertama kita mau lihat titik A ya, titik A dari sini kita mau lihat kemiringannya dulu ya, turunan pertamanya dulu ataupun kemonotonannya. Kita lihat dari sini ya, apakah ini naik atau turun. Kalau turun berarti f aksen X nya kecil 0. Nah sekarang kita mau lihat kecekungannya, apakah di titik A ini dia mengalami kecekungan, cekung iya, cekung atas atau bawah, cekung atas. Maka kalau dia cekung atas dia besar 0 ya, besar 0. Nah sekarang kita lihat titik B ya, titik B. Nah apakah dia mengalami penurunan atau mengalami naik atau turun, apakah grafiknya naik atau turun? Naik, maka f aksennya besar 0 ya. Nah sekarang kita lihat kecekungannya, bagaimana kecekungannya ya, kecekungannya masih tetap ya, masih tetap naik, maka ini besar 0. Nah sekarang kita lihat yang C, kita lihat dulu yang turunan pertamanya, kemonotonannya, apakah ini turun? Ya, kalau turun kecil 0 ya. Sekarang kita lihat kecekungannya, bagaimana kecekungannya ya, ini cekung kemana nih, ke sini ya, cekung bawah atau cekung atas, cekung bawah atau cekung atas, cekung bawah ya, maka kecil 0 ya. Jadi dari grafik tersebut bisa kita lihat apakah dia monoton naik atau fungsinya naik atau turun, atau juga kita mau melihat kecekungannya. Nah berikut beberapa penjelasan mengenai maksimum minimum kemonotonan dan kecekungan ya dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk grafik. Kemudian juga kita bisa menentukan titiknya juga tadi, dan juga sifatnya. Ingat ada titik balik ya, kemudian ada titik kritis ya, titik kritis, kemudian cekung atas, cekung bawah. Kemudian bagaimana kalau misalnya f aksennya sama dengan 0, berarti di sana dia ya, itu yang membuat titik tersebut yang membuat pertemuan antara naik fungsi tersebut naik ataupun fungsinya tersebut turun ya, f aksennya sama dengan 0. Maka di titik tersebut atau tepat di titik tersebut tidak memenuhi begitu ya, ataupun bisa dikatakan konstan. Oke, nah untuk membahas soal-soal mengenai maksimum minimum kemonotonan kecekungan kita akan bahas di materi selanjutnya. Terima kasih.